Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis pembiayaan di perbankan syariah. Apa sih pembiayaan di perbankan syariah itu? Falsafah yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan perbankan syariah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, segala kegiatan dihindari. Terdapat beberapa filsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah. Terdapat beberapa falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Falsafah yang diterapkan bank syariah yang pertama yaitu mengandung unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Di sini yang mengandung unsur riba, untuk dapat menghindari unsur riba ada beberapa cara, yaitu menghindari penggunaan sistem presentase untuk pembenaan biaya terhadap uang atau pemberian imbalan terhadap simpanan atau tabungan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis uang ataupun tabungan. Dan yang kedua yaitu menghindari sistem yang menetapkan tambahan atau pembayaran utang secara sukarela. Sedangkan menerapkan sistem bagi hasil transaksi kelembagaan syariah harus menerapkan sistem bagi hasil dan presentase dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan sesuai kesepakatan di awal atau kesepakatan saat akad. Sedangkan aspek pembiayaan bank syariah yang harus dipenuhi yaitu ada dua. Yang pertama, aspek syariah dan yang kedua, aspek ekonomi. Aspek syariah yaitu aspek yang dimana setiap pembiayaan pada perbankan syariah terhadap para nasabahnya harus berpedoman pada syariat Islam. Di antaranya yaitu tidak mengandung unsur maisir. Maisir yaitu sesuatu yang mengandung unsur perjudian dan gharar penipuan, serta bidang usahanya harus halal. Sedangkan aspek ekonomi yaitu aspek yang tetap mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh baik untuk bank syariah maupun untuk nasabahnya. Pengertian pembiayaan secara umum yaitu pemberian dana oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang bertujuan mendukung investasi yang telah dipertimbangkan, baik secara individu maupun lembaga. Sedangkan menurut Kamsir 2002, pembiayaan yaitu proses persediaan tagihan atau uang yang disamakan dengan dasar kesepakatan bank dengan pihak yang lain yang mengharuskan pengembalian tagihan atau uang pihak yang dibiayai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan itu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Fungsi pembiayaan bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang kedua menjalankan fungsi sosial. Di sini yang dimaksud menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dana zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat atau badan amil zakat. Yang ketiga, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola zakat. Yang keempat, membantu masyarakat yang terjebak hutang dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan dengan resiko yang kecil. Yang kelima, menyalurkan dana dari pemilik dana usaha sahibul mal kepada pemilik usaha sehingga bank mendapat keuntungan. Lalu, keuntungan tersebut dibagi dengan pemilik dana sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keenam, memberikan pelayanan yang tidak memberatkan salah satu pihak.
Tujuan pembiayaan bank syariah. Berdasarkan prinsip syariah, tujuan bank syariah yaitu menambah kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai dan ajaran Islam dengan memberikan pinjaman modal kepada pemilik usaha. Hal tersebut pembiayaan harus dinikmati oleh semua belahan pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, pembiayaan bank syariah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan baik masyarakat dengan tidak menerapkan konsep bunga ataupun riba. Nah, di sini akan dijelaskan jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu menurut sifat penggunaannya. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan dalam arti luas digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Tujuan dari pembiayaan tersebut adalah untuk meningkatkan usaha, baik usaha perdagangan, investasi, maupun produksi. Dan jenis pembiayaan produksi ini terbagi menjadi dua pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, yang disebut pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik dari jumlah hasil produksi atau kuantitatif maupun dari mutu hasil produksi atau peningkatan kualitas yang bisa juga disebut dengan kualitatif. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang yang bisa disebut utility of place. Dan yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau jasa, bisa juga disebut capital goods, dan juga untuk memenuhi fasilitas yang berkaitan dengan itu. Dan yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif, yang dimana kebutuhan konsumtif dibedakan menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder, bank syariah lazim menggunakan pembiayaan konsumsi. Adapun dengan pembiayaan komersial, pada umumnya kebutuhan primer tidak dapat dipenuhi. Seperti seseorang tergolong fakir miskin, atau jika seorang tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dari itu seseorang tersebut wajib diberi zakat atau sedekah. Jenis pembiayaan di bank syariah dalam praktek bank syariah, yaitu ada dua pembiayaan mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Yang disebut mudharabah mutlaqah yaitu sahibul mal memberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi kepada mudharib. Sedangkan yang kedua, mudharabah muqayyad, yaitu sahibul mal memberikan hak terbatas kepada mudharib, yakni dalam jenis usaha, tempat usaha, waktu, dan lain sebagainya. Dan pembiayaan musyarakah terbagi 5 macam, yaitu syirkah mufadah, syirkah al-inan, syirkah wujuh, syirkah abdan, dan syirkah al-mudharabah. Yang pertama yaitu syirkah mufadah. Syirkah mufadah disebut juga kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama dalam pencampuran dana. Dan yang kedua yaitu syirkah al-inan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama dalam pencampuran dana. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara pemilik dana dengan pihak lain memiliki kepercayaan dalam pencampuran. Yang keempat, syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam pencampuran tenaga atau profesionalisme, atau bisa disebut kerjasama profesi. Yang kelima, syirkah al-mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak, yakni pencampuran antara pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. Jangka waktu pembiayaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka waktu pendek.
Pada jenis pembiayaan ini, jangka waktu pembiayaan cukup pendek, bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Maksimal pengembalian pembiayaan jangka pendek adalah selama 1 tahun. Dan yang kedua, yaitu pembiayaan jangka waktu menengah. Pada pembiayaan jenis ini dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, yaitu pembiayaan jangka waktu panjang. Pada jenis pembiayaan jangka panjang tidak memiliki jangka waktu maksimal, bisa belasan bahkan puluhan tahun. Semua itu tergantung kebijakan pemberi pembiayaan dan persetujuan penerima pembiayaan. Sementara jangka waktu minimal untuk jenis pembiayaan jangka panjang adalah lebih dari 5 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.